Hai Papa Mama sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara Geku Giku bersama saya, Ripka, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Terima kasih untuk Papa Mama yang setia mengikuti program ini. Salut untuk Papa Mama yang tetap semangat beraktivitas bersama anak. Buat Papa Mama yang baru bergabung, program ini mengajak Papa Mama beraktivitas bersama anak di hari Minggu. Dilengkapi juga dengan info dan tips parenting juga. Terus ikuti ya Geku Giku dalam channel YKB GKI TV, program Geku Giku, Gerejaku, Giranganku. Beraktivitas bersama anak mungkin tidak selalu dapat dilakukan, tapi pastikan paling tidak di hari Minggu tetap ajak anak beraktivitas bersama. Setelah sekolah minggu online di rumah. Kalau Papa Mama bingung aktivitasnya apa, ayo kita ikuti aktivitas dari Geku Giku. Geku Giku sudah menyiapkan alternatif aktivitas bersama anak. Tapi sebelumnya kita lihat dulu mini parenting. Ayah Bunda, jumpa lagi dalam mini parenting. Dalam acara ini akan dijelaskan beberapa tips pendek bagaimana cara mendampingi anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pernikahan kita. Saya, Dewita Karema Saraya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang bahasa cinta untuk anak. Bicara soal cinta, pasti tidak akan ada habisnya. Cinta adalah sebuah rasa yang kuat yang menjadi landasan hidup berkeluarga. Cinta tidak hanya bisa dirasakan, tetapi juga harus diungkapkan. Pengungkapan cinta dapat dilakukan dengan bahasa cinta atau love language. Konsep tentang love language ini dikenalkan oleh seorang penulis asal Amerika, yaitu Dr. Gary Chapman, dalam bukunya 5 Love Language. Dr. Chapman banyak membahas tentang prinsip-prinsip komunikasi dalam suatu hubungan. Ia lalu mengenalkan sebuah istilah bahasa cinta yang dapat diaplikasikan di berbagai hubungan, salah satunya hubungan antara orang tua dengan anak, ataupun juga sebaliknya. Dalam bukunya, Dr. Chapman juga mengatakan bahwa sebuah hubungan akan bisa terus berkembang dengan baik jika yang menjalaninya mampu memahami satu sama lain, karena setiap orang mengekspresikan dan juga menerima rasa cinta dengan cara yang berbeda. Mengapa penting bagi orang tua untuk dapat memahami bahasa cinta anak? Karena dengan memahami bahasa cinta, kita jadi tahu pendekatan yang dapat kita terapkan untuk membantu anak agar berhasil dalam proses belajarnya, juga saat kita mendisiplinkan anak dengan benar, serta membangun fondasi kasih sayang untuk anak. Percaya atau tidak, kebanyakan konflik yang terjadi dalam hubungan orang tua dengan anak itu karena ketidakpahaman anak dan orang tua tentang bahasa cinta ini. Orang tua kadang merasa anak sulit untuk diatur. Sementara sebaliknya, anak merasa tidak dipahami oleh orang tua. Bahasa cinta untuk anak banyak ragamnya. Untuk itu, mari kita coba memahami apa saja jenis bahasa cinta untuk anak. Yang pertama, sentuhan fisik. Anak dapat merasakan cinta atau kasih sayang dari orang tuanya lewat sentuhan fisik yang diberikan. Jadi sentuhan fisik yang dapat diberikan adalah dengan memeluk, mencium, ataupun mengusap tangan, kepala, dan juga punggung anak. Cara untuk orang tua tahu anak Anda tipe sentuhan fisik adalah dengan mengamati perilakunya. Jika anak sering ditemui tiba-tiba memeluk Anda, atau mungkin sering menggandeng, memeluk tangan ayah dan bunda, maka bisa jadi anak memiliki love language ini.
Atau mungkin anak juga teramati senang atau tiba-tiba menyandarkan tubuhnya pada ayah dan bunda saat bersantai. Berkaitan dengan sentuhan fisik, baik anak maupun orang tua perlu mempelajari batasan sentuhan fisik yang wajar dan tidak wajar. Sentuhan fisik yang wajar adalah sentuhan yang seharusnya membuat anak merasa nyaman, merasa disayang, dan merasa penting. Misalnya, dipeluk, digandeng, atau diusap punggungnya saat mau tidur. Sentuhan yang tidak wajar adalah sentuhan tidak nyaman untuk anak, baik karena dia merasa disakiti atau juga karena menimbulkan perasaan yang tidak aman. Misalnya, dipukul, dicubit, ditendang, ditampar, atau jenis-jenis sentuhan yang mengarah pada kekerasan fisik maupun seksual. Tentu, ayah bunda tidak disarankan untuk melakukan sentuhan fisik yang seperti ini. Saat sedang marah atau kesal dengan anak, sebaiknya ayah bunda menarik diri sebentar agar tidak terpancing untuk memukul anak. Atau untuk menghindari sentuhan yang tidak wajar, yang sifatnya melecehkan, orang tua yang jenis kelaminnya berbeda dengan anak itu mulai perlu mengurangi kontak fisik bila anak mulai beranjak dewasa. Ayah, misalnya, bisa mengurangi porsi kontak fisik dengan tetap membiasakan memberi pelukan sebelum anak tidur. Yang kedua, bahasa cinta yang dapat diungkapkan anak dengan kalimat penguatan. Sebagian anak merasakan kasih sayang orang tuanya ketika ia mendapatkan kata-kata penguatan dari orang tua, misalnya dengan pujian. Untuk anak-anak dengan bahasa cinta tipe ini, bunda dapat memberikan pujian saat anak berhasil melakukan sesuatu yang baik. Misalnya, "Hari ini kamu sudah hebat membersihkan kamar. Terima kasih ya sudah bantu bunda." Atau ayah bisa juga memberikan pujian saat anak berhasil mengerjakan PR-nya. Fokuslah apa yang sudah berhasil dicapai anak, sesederhana apapun itu. Jangan hanya berikan pujian pada anak ketika anak berhasil melakukan sesuatu yang besar menurut ayah bunda. Sama halnya saat kita ingin mengungkapkan rasa sayang kita kepada anak, janganlah menyampaikan dengan embel-embel di belakang. Misalnya, "Ayah, bunda sayang kamu saat kamu rajin." Atau misalnya, "Ayah bunda sayang sama kamu kalau kamu nurut." Marilah coba mempraktekkan yang namanya unconditional love. Yang ketiga, ada quality and quantity time. Kualitas dan kuantitas sebetulnya berjalan beriringan. Tanpa ada waktu yang cukup, kualitas dari sebuah pertemuan tidak akan tercipta. Bagi anak dengan bahasa cinta seperti ini, biasanya akan menuntut waktu yang banyak untuk dihabiskan dengan ayah bunda. Cara menghabiskan waktu yang berkualitas bersama anak bisa disesuaikan dengan usianya. Hal yang dapat dilakukan misalnya saat anak masih kecil, ayah bunda dapat banyak menemaninya untuk bermain. Dan untuk anak yang lebih besar, ayah bunda bisa menjadi teman ngobrol yang baik untuk anak. Memang kendala terbesar untuk menciptakan quality time dan quantity time ini adalah terbatasnya waktu orang tua, terutama bagi orang tua yang bekerja. Kurangnya waktu bersama anak bisa mengganggu terciptanya quality and quantity time. Ayah bunda bisa menyiasati dengan mengganti waktu bersama di akhir pekan atau sebisa mungkin walaupun hanya beberapa jam untuk menemani anak belajar atau mengerjakan tugasnya ataupun menemani dia bermain. Ayah bunda
perlu belajar untuk memanajemen waktu dan juga memanajemen emosi, agar pekerjaan tidak mengganggu tugas ayah bunda sebagai orang tua. Yang keempat, ada acts of services atau tindakan melayani. Saat anak-anak masih kecil, secara alami kita akan melayani dan membantu mereka untuk segala hal yang mereka butuhkan. Karena mereka belum bisa melakukannya sendiri. Mulai membantunya dalam makan, minum, mandi, dan berbagai kebutuhan lainnya. Semakin anak dewasa, ia akan mulai memenuhi kebutuhannya sendiri. Bagi anak yang merasakan cinta orang tuanya dengan cara ini, kenalilah tindakan ayah bunda yang sangat ia sukai. Misalnya, anak suka jika ia ditemani saat mengerjakan PR, atau ia senang dimasakin makanan tertentu. Semakin besar usia anak, bisa jadi akan semakin terbatas pelayanan yang bisa dilakukan oleh ayah bunda, karena orang tua juga perlu untuk mengajarkan kemandirian pada anak. Yang terakhir adalah memberi hadiah. Anak-anak dan hadiah ini bagai sayur tanpa garam. Artinya, hampir tidak ada anak yang tidak suka hadiah. Tapi ternyata ada anak yang anut bahasa cinta seperti ini, di mana ia melihat pemberian hadiah sebagai wujud kasih sayang yang nyata dari orang tuanya. Mereka akan lebih menghargai hadiah, ya seperti sebungkus coklat atau sebuah mainan, dibandingkan pelukan. Karena sifatnya mengarah pada materi, maka pemberian hadiah ini perlu dikontrol, karena ada dampak yang kurang baik, yaitu anak akan merasa tidak disayang jika ia tidak lagi mendapat hadiah dari orang tuanya. Trik untuk mengontrolnya adalah dengan mengatur frekuensi pemberian hadiah. Artinya, jangan terlalu sering memberi hadiah untuk anak. Berikanlah hadiah saat momen spesial buat anak. Dan hadiah juga sebaiknya berupa sesuatu yang bermanfaat untuknya dan sesuai dengan usia anak, bukan semata-mata sesuatu yang disukai saja. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana mengenali bahasa cinta untuk anak. Bila ayah bunda memerlukan tips lain, silahkan menuliskan di kolom komentar. Sebagai penutup, ingatlah bila ingin menjadi orang tua yang bijaksana untuk mendidik dan mengasuh anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan, maka kita perlu sekali memberi waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama mereka. Dan bila ayah bunda saat ini membutuhkan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak, maka silakan lihat di acara Geko Geku di kanal YouTube GKI. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Ide aktivitas minggu kali ini sesuai dengan tema sekolah minggu dari Bina Warga, yaitu Juru Selamat Keturunan Daud. Berdasarkan bacaan Alkitab, Matius 1 ayat 5-6, dilanjutkan ayat 16-25. Cerita tentang silsilah Tuhan Yesus mungkin sulit dipahami anak-anak. Nah, melalui aktivitas ini, anak-anak dapat dibantu untuk memahaminya. Aktivitasnya adalah Geku Giku. Ayo kita ajak anak membuat hiasan Natal silsilah Tuhan Yesus. Bahan-bahannya adalah
Stik es krim, lem, gunting, spidol, pita. Cara membuatnya, kita tempelkan dulu seperti ini. Lalu di sini Kak Rifka sudah mengguntingnya menjadi 2 bagian. Lalu kita tempel lagi. Tempel seperti ini. Oke, lalu kita ambil lagi. Ini Kak Rifka menggunting karena Kak Rifka akan membuat Maria dan Yusuf. Di sini kita boleh menggambar dulu, mewarnai, membuat Maria. Membuat Yusuf. Membuat bayi Yesus. Oke. Kita tempelkan.
Udah kita tempelkan seperti ini. Lalu terakhir oke. Kita ambil pita. Kita lipat seperti ini. Kita tempelkan lagi. Bagian atas. Untuk mengingatkan adik-adik tentang silsilah Tuhan Yesus, kita di sini boleh menuliskan nama-nama seperti Salomo, Abraham, Daud, Yakub, Boas, Ishak, ya. Jadi deh. Setelah selesai, Papa Mama dapat membacakan kembali silsilah Tuhan Yesus dalam kitab Matius 1 ayat 5 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 25. Ajak anak memperhatikan nama-nama yang disebutkan, lalu memilih nama yang disebutkan tersebut yang anak-anak kenal kisahnya di Alkitab. Tuliskan nama-nama tersebut di stik kayu hiasan yang telah kita buat, seperti yang tadi Kak Ripka sudah tunjukkan. Berharap melalui hiasan Natal silsilah Tuhan Yesus ini, anak dapat mengingat nama-nama orang yang termasuk dalam silsilah keturunan Tuhan Yesus. Kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya supaya Papa Mama tidak ketinggalan program Geko Giku berikutnya. Sampai jumpa di Geko Giku selanjutnya. Geko Giku, gerejaku, girangkanku. Selamat menyambut hari Natal. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.